Semangat pagi. Kali ini Bapak akan membahas tentang kurva Lorentz dan koefisien Gini. Sebelumnya sudah dibahas sekilas tentang kurva Lorentz, jadi kurva yang mampu menjelaskan kesenjangan penghasilan di suatu negara. Nah, Bapak contohkan di sini ada dua negara. Yang pertama negara Indonesia dan yang kedua negara Malaysia. Di negara Indonesia, Bapak contohkan ada dua warga negara. Yang pertama namanya Adam, yang kedua namanya Sandi. Adam ini berpenghasilan 50 juta setahun, sedangkan Sandi ini berpenghasilan 950 juta per tahun. Sehingga kalau dirata-ratakan, jadi 950 ditambah 50 itu sama dengan 1 miliar dibagi 2, karena di sini dua objeknya menjadi 500 juta. Berarti pendapatan rata-rata atau income-nya itu 500 juta. Sedangkan di Malaysia itu ada dua warga negara juga, jadi Bapak sederhanakan, jadi contohkan dua warga negara. Ada yang berpenghasilan 400 juta, ada yang berpenghasilan 600 juta. Kemudian kalau ini kita jumlahkan jadi menjadi 1 miliar. Kemudian kalau kita rata-ratakan 500. Rata-ratanya sama. Jadi pendapatan per kapitanya itu sama-sama 500 juta. Tetapi ada kesenjangan. Kesenjangannya bagaimana? Kalau di Indonesia itu kesenjangannya jauh, ada yang 50 juta, ada yang 950. Kalau di negara Malaysia ini kesenjangannya ya tidak terlalu jauh, ada yang 400, ada yang 600. Nah, kesenjangan inilah nanti yang akan digambarkan oleh kurva Lorentz. Nah, ini Pak baru contohkan dua orang ya, dua warga negara. Bayangkan kalau warga negara Indonesia yang jumlahnya ratusan juta. Jadi bahkan ada warga negara yang tidak berpenghasilan. Nah, itu bisa digambarkan oleh kurva Lorentz. Nah, berikutnya kita akan membuat contoh bagaimana caranya mengetahui kesenjangan pendapatan suatu negara dengan kurva Lorentz. Oke, langsung aja. Nah, Bapak berikan contoh. Misalnya nih ya, ada negara X dengan jumlah penduduk 10. Jadi Pak sederhanakan dulu, jumlah penduduknya 10 orang. Jadi nggak mungkin kan negara itu memiliki penduduk 10 orang. Jadi Pak contohkan 10 orang. Nah, di sini nomornya, jadi saya buatkan nomornya seperti ini. Ini namanya Pak simpelkan saja A, B, C, D sampai J. Nah, pendapatannya bervariasi di sini. A misalnya pendapatannya 30 juta. B misalnya pendapatannya 500 juta. Ini dalam juta ya. C pendapatannya 50 juta, D 700 juta, E bahkan 1 miliar, F 2 miliar kayak gitu. Sehingga totalnya adalah 5.680 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita membuat kurva Lorentz dari gambaran pendapatan penduduk seperti ini. Langkah yang pertama, kalian harus susun pendapatannya ini dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, Bapak susun seperti ini ya. Jadi kita urutkan dari pendapatan terkecil sampai terbesar seperti ini. Ini udah. Sehingga 30 juta terkecil, 1 miliar terbesar. Totalnya sama. Berikutnya setelah kita urutkan, kita buat konsepnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya silakan disimak baik-baik ya. Oke, kita buatkan urutannya sudah seperti ini. Pak tabelkan sederhana seperti ini. Ini nomor, nama, income-nya. Kemudian Pak siapkan dulu kurva. Ya, ini biasa, ini garis X, ini garis Y. Garis X ini mewakili persentase penduduk.
Jadi garisnya yang ke sini ini X persentase penduduk, kemudian garis yang naik ini adalah persentase income. Nah, bagaimana kita menggambarkan kondisi data seperti ini ke dalam grafik? Karena di sini yang diminta persentase penduduk dan persentase income, maka kita bagi dulu ini menjadi beberapa bagian. Karena di sini kita akan bikin titik-titiknya ya, titik-titiknya dari 0, 10, 20, 30 sampai 100 misalnya. Oke. Nah, kita cari dulu yang pertama persentase P, persentase penduduk. Caranya ini kita bagi ya, ini kita bagi, ini kita gabung. Ini adalah klaster pertama, anggap pendapatan yang berjumlah 20%. Ya, ini kita anggap 20%. Yang 150 dan 200 ini kita anggap klasternya klaster kedua 40%. Yang ke berikutnya 250 dan 500 ini kita anggap klaster yang ketiga 60%. Berikutnya 700 dan 800 ini kita gabungin, kita anggap ini adalah pendapatan yang 80% dan ini adalah pendapatan yang tertinggi 100%. Oke, kita bagi 5 seperti ini. Kemudian angka-angka ini kita pindahin ke sini sebagai titik. Ya, ini pembagiannya. 20, 40, 60, 80, 100. Dan angka-angka ini juga kita buat ke sini pembagiannya biar merata. Nah, sehingga sumbu X dan Y itu sudah terisi ya. Persentase penduduk sudah terisi dengan titik. Nanti kita akan bikin. Nah, berikutnya bagaimana kita memasukkan titik ini? Yang kita cari adalah persentase income. Persentase penduduknya kita udah cari. Kita persentasekan kayak gini aja, bagi anggap 20% penduduknya berpenghasilan antara 30 juta sampai 50 juta. Persentase penduduk yang 40%-nya kita anggap berpenghasilan 150 sampai 200. Penduduk yang persentase yang ketiga 60% kita anggap berpenghasilan 250 sampai 500 ya, itu ya. Boleh kalau kita pakai 10, 20, 30 boleh. Berarti ini dibagi 10, kalau ini saya bagi 5. Nah, kalau bagi 10 nanti kurvanya agak panjang, jadi kita tulis di sini 0, 10, 20, 30 sampai 1 miliar. Jadi panjang sekali. Jadi kita umpamakan kayak gini aja dah, gitu pakai persentase. Berikutnya kita cari persentase I. I itu income. Income ini income, tapi kita cari persentase. Berapa persenkah income-nya ini? Itu ya, berapa persenkah income-nya ini? Yang 20% penduduk ini berapa persen income-nya? Caranya kita hitung di sini dulu. Perhatikan di bawah saya buatkan perhitungannya. 30 income yang ini 30 ditambah 50 income yang kedua ini dibagi ini total income. Jadi 30 tambah 50 80 dibagi 5.680. 80 dibagi 5.680 itu hasilnya 0,01408. Kita jadikan persen, berarti 0,0148 ini kita kali 100 sehingga menjadi 1,4%. 1,4% itu kita tulis di sini sejajar dengan 20%. Ngerti kan? Dari mana dapat 1,4%? Ini loh perhitungannya. Berikutnya klaster yang kedua 40%-nya ini kita hitung juga. 150 ditambah 200 dibagi total. Sehingga hasilnya 0,0616 kali 100 karena kita jadikan persen kali 100 yaitu 6,2 ya, 6,2. 6,2 ini kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Berikutnya yang ketiga 250 ditambah 500 dibagi total. Ini kita ketemu 13,2. 13,2 kita tulis di sini. Di 60%. Berikutnya klaster yang keempat 700 tambah 800 dibagi 5.680. Hasilnya 0,26 sekian kali 100% dapatnya 26,4. Kita tulis di sini. Terakhir yang klaster kelima 1 miliar tambah 2 miliar dibagi 5.680. Itu hasilnya 0,528. Ya.
dijadikan persen menjadi 52%. 52,8 ya, 52,8 ya. 52,8 ini karena nggak cukup ya. 52 jadi 0,528 dikali 100% 52,8. Udah ngerti ya dimana kita dapat angka-angka ini, jadi perhitungan angkanya, jadi perhitungan angka yang ini yang ini ya, ini kita dapatkan dari hasilnya sini ya. Oke, ini hasilnya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu sekarang. Persentasenya itu sudah didapatkan dari mana sumbernya. Nah, berikutnya bagaimana memasukkan ke persentase I ini. Persentase ini kita masukkannya ke bagaimana? Kita tidak mungkin memasukkan langsung ini ya, langsung ini enggak. Meskipun ini kita sudah tahu persentase I, tapi kita nggak mungkin langsung masukkan. Jadi kita masukkan I yang pertama, kita cari dulu titik persentase I. Untuk kita masukkannya ke titik-titik ini, kita cari titik persentase I. Titik yang pertama kita masukkan ini saja, jadi kita nggak rubah, langsung pindahkan yang 1,4. 1,4 ini kita masukkan ke sini. Jadi perkirakan ya, ini 0, ini 1, jadi 10 kan tengah-tengah, 10, 20, 30, 10 tengah-tengah, berarti 1,4 kita anggap di sini. Kita bikin garisnya. Nah, garisnya 1,4 dengan 20. 20 itu adalah 20% penduduk. 1,4 ini adalah dari sini. Ya. Jadi 20 ini persen penduduk, 1,4 dari sini. Kita isi titiknya. Ini adalah titik yang pertama. Berikutnya memasukkan titik yang kedua, caranya adalah 1,4 ini ditambah dengan 6,2. Ya, 1,4 ditambah 6,2 hasilnya 7,6. 7,6 ini kita masukkan ke titik yang kedua di sini. Rata-rata diperkirakan ya. Oke, dengan 40 itu mana ini? 40% yang ini. 40% yang ini. 7,6 ini kita peroleh dari 1,4 titik yang pertama ditambah 6,2 persentase income. Kita isi titik yang kedua seperti ini. Oke, lanjut. Titik yang ketiga yaitu 7,6 ini ditambah dengan 13,2 ini. 7,6 ditambah 13,2 hasilnya 20,8%. 7,6 ditambah 13,2 hasilnya 20,8%. Kita masukkan di sini ya. Ini 20% naik dikit lah. 20,8. Kita hubungkan titiknya, 60%-nya di sini. Kita masukkan titik yang ketiga. Berikutnya 20%, 20,8% ditambahkan dengan 26,4% untuk mencari titik yang keempat. Jadi hasilnya adalah 47,2. 47,2 ini diperoleh dari 20,8 ditambah 26,4. 47 ini kita masukin ke sini. Nah, ini titik 40 berarti 47 naik dikit. Ya, naik dikit di sini. Ya, di sini kira-kira. Kita bikin garisnya, kita hubungkan. 80 ini sumbernya 80%. Saya tulis 80 saja, persennya di sini ya. Ini titik yang keempat. Berikutnya titik yang kelima, 47,2 ditambah 52,8 itu 100%. Harus 100% ya, 100% karena ini adalah yang terakhir. Jadi 47,2 ditambah 52,8 itu adalah 100%. 100% itu titiknya di sini. Nih 100%.
100% titik I, 100% titik P. Jadi di sini paling atas. Oke, saya buatkan sini titik yang ke-5. Nah, setelah semua titik ini sudah kita buat, ini udah yang terakhir. Tinggal kita hubungkan sekarang dengan garis, hubungkan dari titik 0. Ini titik 0 ya, titik 0 naik sampai ke sini. Gambar kurvanya adalah seperti ini. Ya. Gambarnya adalah dari titik 0 ini naik sampai titik terakhir, menyentuh semua titik. Nah, sudah. Nah, kita sudah mengetahui inilah yang warna kuning ini namanya kurve Lorentz. Yang warna ini adalah kurve Lorentz. Ya. Kurve Lorentz warna kuning. Nah, kemudian ini ya daerah antara garis lurus. Jadi ini adalah titik 0 di sini. Ini adalah titik atasnya. Garis lurus ini dengan daerah lengkungan kurve Lorentz ini. Jadi di sini ya, nah, di sini nih daerahnya ini. Jadi saya hubung. Nah, ini daerahnya ini ya. Ini namanya daerah kesenjangan penghasilan, kesenjangan pendapatan. Nah, semakin menjauh garis kuning ini dengan garis lurus yang warna hitam ini, maka kesenjangan pendapatan suatu negara itu semakin lebar. Antara yang kaya dan miskin itu semakin jauh pendapatannya, antara yang tidak berpendapatan dengan yang berpendapatan tinggi. Itu digambarkan oleh kurva ini. Tetapi apabila garis kuning ini mendekati garis lurus ini, jadi lekukannya ini semakin kecil dia, semakin mendekat, maka kesenjangan pendapatan suatu negara itu semakin kecil, atau pendapatan warga negaranya bisa dikatakan semakin merata. Nah, itulah kurve Lorentz ya, kurve Lorentz. Jadi seperti itu caranya membuat. Jadi garis kuning atau kurve Lorentz ini kalau semakin menjauhi garis lurus ini berarti terjadi kesenjangan pendapatan yang semakin besar. Nah, tapi kalau mendekati garis lurus ini kesenjangannya semakin kecil. Oke, itu. Kemudian kita lanjut ke yang namanya koefisien Gini ya. Nah, saya rangkum seperti ini kurvanya. Jadi kurva yang tadi kita buat, jadi seperti ini jadinya, tanpa garis. Mungkin di buku banyak yang muncul seperti ini. Jadi titik D dan titik E, jadi segitiga ini dibagi dengan daerah ini. Nanti kita akan menghitung koefisien Gini. Ya, apa itu koefisien Gini? Koefisien Gini mengukur besarnya kesenjangan yang ada di area D dan E. Jadi koefisien Gini itu bisa digunakan untuk mengukur kesenjangan yang ada di daerah D dan E. Nah, di sini ada asumsi apabila D dan E itu sama dengan 1. Ya, jadi ini area D dan E itu kita anggap 100% ya, sama dengan 1. Jadi kalau kita jumlahkan segitiga ini sama dengan 1. Kemudian nilai koefisien Gini itu adalah antara 0 dan 1, seperti yang saya pernah bahas sebelumnya. Koefisien Gininya antara 0 dan 1. Jadi ini 0 dan jumlahnya ini adalah 100%-nya 1. Ya. Nah, kalau 0 semakin dekat dengan 0 seperti yang tadi saya katakan, berarti semakin merata pendapatannya. Kemudian kalau mendekati 1, jadi ke sini semakin ke sini. Mungkin nanti kalau saya gambarkan ya. Kalau ini mungkin nanti semakin ke sini dia kurvanya red. Kemudian garis yang ketiga red ya. Itu maka bisa dikatakan bisa dikatakan bahwa terjadi kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi, atau pemerataan pendapatannya semakin tidak merata. Jadi ini mendekati 1 dia. Kalau ke sini arahnya mendekati 0. Kalau ke sini arahnya mendekati 1. Nah,
Untuk menghitung koefisien gini ya, maka bisa dirumuskan seperti ini. Jadi daerah D dibagi dengan daerah D ditambah daerah E. Nah itu nanti secara matematis bagaimana menghitungnya ya. Kalau 0,4 berapa kategorinya dan seterusnya. Nah terakhir anak-anak, sebagai bahan latihan saya berikan data seperti berikut. Jadi negara X dengan berpenduduk 10 orang, sebaran pendapatannya sudah ada. Kalian cobalah membuat kurva Loren dengan perhitungan. Kurva Loren ini kerjakan dalam selembar kertas, difoto, diisi nama, dikumpulkan di kolom tugas Google Classroom. Jadi di video tadi sudah dengan jelas Bapak jelaskan cara membuat kurva Loren. Silakan disimak baik-baik di sana dan silakan dicoba. Jadi ini adalah materi pertemuan keempat. Ini adalah tugas yang nanti akan ditambahkan ke nilai individu. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini tentang kurva Loren. Tetap jaga kesehatan dan akhir kata Bapak ucapkan semangat pagi.